Diverts into his from Smomp. Reflex save all from over the place. Kapten Timnas Indonesia Jay Ijes tetap yakin Venezia menyelamatkan diri dari jeratan degradasi, walau masih dilanda krisis kemenangan di Liga Italia. Paceklik kemenangan yang melanda Venezia terbilang kronis. Jay Ijes DKK sudah tak pernah merasakan nikmatnya memetik angka penuh di Liga Italia dalam 11 pertandingan beruntun. Kalau diperinci, krisis tersebut sudah berlangsung 75 hari. Terakhir kali I Lagunari membukukan kemenangan saat menjamu Cagliari di pekan ke-17 pada 22 Desember 2024. Anak asuh Eusebio Di Francesco unggul berkat gol Francesco Zampano dan Marin Sverko yang cuma dibalas sekali oleh Leonardo Pavoletti. Dua kemenangan sebelumnya diraih atas Genoa 2-0 pada pekan ke-5 dan Udinese 3-2 pada pekan ke-10. Semakin ke sini, jarak antara satu kemenangan dengan kemenangan lainnya terus melebar. Selepas memukul Cagliari, puasa 3 poin makin panjang karena tim asal kota pelabuhan hanya menambah 6 poin dari 6 hasil seri dan 5 kali kalah. Terbaru, mereka menyelamatkan raihan satu angka di markas Como. Pada Sabtu 8 Maret, kedua tim berbagi hasil 1-1 di Stadion Giuseppe Sinigaglia. Tendangan penalti Christian Gitcher di ujung pertandingan membalas lunas gol Como yang dicetak Jonathan Ikone pada awal babak kedua. Sejatinya, Venezia tidak tampil buruk belakangan ini. Mereka sanggup menahan dua tim kuat Lazio, 0-0, dan Atalanta, 0-0, sebelum memaksakan remis di Como. Inilah yang menjadi sumber keyakinan Jay Ijes DKK untuk Sintas meski posisi mereka masih gawat. I Lagunari tak bergerak di peringkat ke-19 dengan raihan 19 poin sampai pekan ke-28. Jaraknya kurang 5 angka dari zona aman terdekat yang ditempati Parma pada posisi ke-17. all away. This is a chance. Reconnect. The deadlock for Como. First goal beaten out by Radu from Golden Eagle. This is Gitkia. Penalty to Venezia. Kami berkata di ruang ganti jangan pernah menyerah, ujar Jay Ijes kepada DAZN. Kami tampil dengan bekal dua hasil bagus melawan Lazio dan Atalanta. Sekarang kami memiliki 10 laga lagi untuk dipikirkan dan masing-masing partai tersebut terlalu penting bagi kami. Hari ini kami tidak bermain dengan baik, tetapi itu adalah hal yang normal dan pada detik-detik terakhir kami berhasil menyamakan kedudukan. Hal terpenting adalah melakukan segalanya bersama-sama, sebagai sebuah tim. Kami memiliki 10 pertandingan ke depan. Menurut saya, kami akan menyelamatkan diri kami sendiri, tutur kolektor 9 caps Timnas Indonesia. Dikutip dari Tutto Mercato Web, 10 pertandingan berikutnya bagaikan final bagi Venezia. Kalau hanya melihat rasio 5 musim terbaru di Serie A, tim yang Sintas di peringkat aman terakhir, 17, rata-rata mengumpulkan 35 poin. He diverts into his own net. And this is Strefezza. This time, Van der Bremt into Bellotti. Daniel direct from the corner. Kasarnya, I Lagunari butuh tambahan 16 angka lagi agar mencapai target minimal tersebut. Tentu saja batas ini sangat mungkin bertambah atau berkurang. Kalau mencari titik yang lebih aman, biasanya 40 poin cukup untuk menggaransi tiket Salvezza alias selamat dari degradasi. Bahaya bagi Venezia karena mereka masih akan menghadapi tim-tim kuat macam Napoli, AC Milan, Fiorentina, dan Juventus. Meskipun begitu, penampilan solidnya Jay Ijes di lini belakang Venezia membuat Ijes menerima rating cukup tinggi dari dua situs statistik kenamaan, SofaScore dan FotMob. SofaScore memberikan Ponten 7,5, sementara FotMob 7,4. Angka itu menjadi yang paling tertinggi di antara 3 bek tengah yang dipasang oleh Eusebio Di Francesco. Ijes juga berhasil membuat dua wonderkid andalan Cesc Fabregas, yaitu Nico Paz dan Asane Diao, jadi melempem. Keduanya tidak mampu membahayakan gawang Venezia, meski sempat menciptakan sejumlah peluang. Bahkan, Diao dan Paz sama-sama ditarik keluar serta tidak bermain penuh. Padahal, duet Diao dan Paz menjadi andalan Fabregas sepanjang 2025 ini di lini depan Como. Bahkan pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco secara khusus memberi pujian kepada bek Timnas Indonesia, Jay Ijes setelah laga melawan Como. Bertandang ke markas Como di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Venezia FC tampil gagah berani dalam lanjutan pekan ke-28 Serie A Liga Italia. Jay Ijes kembali diturunkan sebagai kapten pada laga tadi malam. Dirinya dipasang sebagai bek tengah dalam formasi 3-5-2. Jay Ijes bertandem dengan Joel Xingtian dan Valicande sebagai 3 benteng pertahanan tangguh untuk membendung serangan Como. Tuan rumah langsung menghujam lini pertahanan Venezia dengan gencar. Kondisi tersebut membuat Jay Ijes dan kolega harus jatuh bangun. Secara keseluruhan, Eusebio Di Francesco memuji kualitas Jay Ijes sebagai kapten. Dirinya berhasil menunaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin tim. Jay Ijes dinilai merupakan sosok kapten inspiratif untuk rekan setimnya.
Ijes adalah pemain dengan karakter dan kedalaman, ujar Eusebio Di Francesco dilansir dari laman resmi Venezia FC. Perekat sesungguhnya di dalam tim adalah kualitas dasar sebagai seorang kapten. Dia mengemban tanggung jawab dengan rasa bangga, mewakili Venezia dengan cara terbaik dan berhasil menginspirasi rekan-rekan satu tim. Lanjutnya. Kike Perez. This time it was on themselves open like they may be. Akuban. Most dangerous goal scoring threat. It's finished here the Luigi Ferraris. Tom Hai mengakui bahwa timnas Indonesia saat ini sudah mengalami perkembangan. Indonesia sejauh ini tampil cukup solid di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 6 laga mereka sukses mendapatkan 1 kemenangan, 3 hasil seri, dan 2 kekalahan. Kondisi ini membuat skuad Garuda berhak duduk berada di posisi ketiga dengan koleksi 6 poin. Bahrain dan Australia jadi 2 tim kuat yang sukses mereka tahan imbang. Tom Hai menjelaskan bahwa mereka saat ini cukup percaya diri dengan persaingan di papan klasemen. Datang sebagai tim kuda hitam, skuad Garuda sejauh ini sukses membuktikan kualitasnya. Tentunya, ini karena kerja keras semua pemain dan staf pelatih yang bertugas. Masyarakat tidak menyangka kita bisa bersaing dengan Australia misalnya. Saya pikir itu adalah salah satu langkah besar yang kami lakukan, kata Tom Hai dilansir dari laman The Highway. Pemain asal klub Almere City ini juga bercerita saat melawan Jepang mereka tampil solid. Bahkan, Indonesia datang dengan misi penting untuk mendapatkan hasil maksimal. Namun, Samurai Biru masih bisa menunjukkan kualitasnya dengan mengunci skor 0-4 di laga tersebut. Menurutnya, semua pemain sudah berjuang keras dan membawa mental petarung meski akhirnya tumbang. Tidak ada tim, bahkan ketika kami bermain melawan Jepang. Tentu saja itu bukan hasil yang kami inginkan. Namun sebelum pertandingan dan juga bagaimana kami memulainya. Lanjutnya, Haye menambahkan, saat ini skuad Garuda adalah kekuatan baru di kawasan Asia. Ini membuat tim lawan tidak bisa memandang remeh mereka saat bertarung di lapangan. Performa ini harus mereka pertahankan demi misi utama lolos ke Piala Dunia 2026. Semua orang di Asia tahu bahwa kami tidak bisa meremehkan Indonesia. Kami harus memberikan yang terbaik karena mereka datang untuk kami, ujarnya. Bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh, menjelaskan bahwa saat ini skuad Garuda menjadi tim yang cukup diwaspadai di Asia. Pasalnya, tim Merah Putih tampil solid pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sempat dipandang sebelah mata, Indonesia saat ini dalam jalur yang tepat untuk lolos otomatis ke Piala Dunia dengan berada di posisi ketiga. Perubahan yang cukup krusial juga dilakukan pada posisi kepelatihan timnas. Sandy Walsh menjelaskan bahwa Jepang menjadi salah satu tim yang memasang kewaspadaan penuh saat melawan Indonesia. Kedua tim nantinya akan bertemu pada bulan Juni. Hal ini disampaikan langsung oleh rekan seklub Walsh saat sama-sama berkarir di Belgia yakni pemain Union Saint-Gilloise, Koki Machida. Dia menyampaikan bahwa saat ini skuad Garuda sudah berkembang dan memiliki komposisi yang solid. Karena saya punya teman di Jepang dan dia bermain di Union di Belgia. Dia bilang pada saya, "Wow, kami harus bersiap untuk pertandingan melawan kalian. Kami menantikannya. Karena ini akan menjadi atmosfer yang bagus dan pertandingan besar tapi kami harus siap karena kalian memiliki tim yang sangat bagus," kata Sandy Walsh dilansir dari kanal YouTube The Highway. Pemain asal Yokohama F. Marinos ini melanjutkan bahwa pelatih Jepang juga setuju bahwa Indonesia mulai menunjukkan taringnya. Dia menilai bahwa pernyataan dua sosok tersebut menjadi bukti untuk saat ini skuad Garuda berada di tempat yang lebih baik. Jadi jika raksasa seperti Jepang dan pelatih kepalanya juga mengatakan hal itu di media, mereka bicara tentang tim kami seperti itu. Berarti kami berada di jalur yang benar dan tepat. Lanjutnya, pada pertemuan terakhir, Indonesia harus menyerah dengan skor 0-4 dari Jepang. Hasil ini menjadi kekalahan kedua mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah takluk dari Cina. Namun, Indonesia mampu bangkit dan akhirnya meraih kemenangan perdana atas Arab Saudi. Sandy mengamati bahwa untuk mengalahkan Indonesia bukan tugas yang mudah. Menurutnya, performa ini harus terus dipertahankan agar mereka bisa melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi, Ketum PSSI memasang target tinggi untuk bisa lolos otomatis ke ajang sepak bola bergengsi tersebut. Negara-negara besar mengikuti kami dan mengetahui bahwa melawan kami bukan pertandingan yang mudah, tutup Sandy. Good reflex save from Jean Boutet. For the place and it's a good save by Leali. Since his move from Fiorentina.
from the striker. Genoa's